Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan dari segala urusan. Baik, pada tutorial video kali ini saya ingin menjelaskan cara merakit sebuah komponen karburator, mengenal fungsi dari sebuah karburator dan fungsi dari semua komponen-komponen karburator. Nah, seperti yang kita lihat, di depan saya terdapat sebuah karburator Honda Beat. Karburator Honda Beat ini jenisnya vakum ya. Mari kita buka satu persatu komponen dari karburator ini. Pertama kali kita buka adalah baut pengikat tutup vakum. Nah, ini dia baut pengikat tutup vakum. Ada dua baut di sini. Setelah kedua baut terbuka, lepaskan penutup vakum. Ini dia. Lalu kita keluarkan pernya. Setelah itu piston gasnya. Selanjutnya kita membuka baut pengikat mangkok karburator. Pada Honda Beat ini terdapat 3 baut pengikat mangkok karburator. Setelah ketiga baut terbuka, kita lepaskan mangkok karburatornya. Setelah itu buka pen pengikat pelampung ya. Untuk membuka pen pengikat pelampung ini kita bisa menggunakan paku kecil. Untuk membuka pen pelampung ini kita bisa mendorong dengan menggunakan paku dari pen yang tidak memiliki gerigi. Jadi pen ini ada yang bergerigi dan sebelahnya lagi tidak bergerigi. Nah, yang tidak bergerigi ini kita dorong seperti ini. Namun pada saat memasukkan atau memasang, kita mendorong dari yang bergerigi masuk ke dalam. Tapi saat mengeluarkan, kita mendorong dari yang tidak memiliki gerigi tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita keluarkan pelampungnya. Nah, seperti ini. Baik, setelah itu kita keluarkan spuyer angin. Spuyer angin. Spuyer angin yang ada di bahan praktek kita ini sudah rusak ya. Maklumlah, ini kereta sudah tua. Oke, kita lepaskan spuyer anginnya. Setelah spuyer angin terbuka, kita lepaskan spuyer minyaknya. Nah, ini dia spuyer minyak. Bahasa yang saya gunakan ini bahasa di lapangan ya. Bahasa teknisnya berbeda lagi nanti. Nanti saya jelaskan bahasa teknis dari nama-nama komponen ini. Setelah spuyer minyak kita keluarkan, kita buka sumbu karburator. Nah, ini dia sumbu karburator. Oke, semua komponen sudah terbuka. Sekarang kita merakit kembali komponen tersebut. Saat kita merakit sebuah komponen ini, kita akan sertai penjelasan dan nama secara teknis dari semua komponen-komponen yang ada. Adapun komponen yang pertama kali kita pasang adalah
sepuyer angin. Nah, sepuyer angin ini memiliki bahasa teknis slow jet atau bisa juga disebut pilot jet. Ini dia. Sepuyer angin ini mempunyai tugas untuk dapat mengontrol dan mengatur aliran bahan bakar pada sistem dengan putaran rendah dan menengah. Oke, setelah itu kita pasang sumbu karburator. Nah, ini dia sumbu karburator. Baik, kita pasang pada posisinya. Jadi sumbu karburator ini memiliki bahasa teknis antara lain main air jet. Oke, main air jet. Main air jet ini memiliki fungsi utama sebagai lubang yang akan dilewati oleh udara saat mesin berada pada putaran tengah serta tinggi. Setelah sumbu terpasang dengan baik, lalu kita pasang sepuyer minyak. Nah, ini dia sepuyer minyak. Bentuknya sangat kecil ya. Sepuyer minyak dipasang tepat di atas sumbu karburator atau sumbu sepuyer. Jadi sepuyer minyak ini memiliki nama teknis main jet. Main jet ini memiliki fungsi sebagai pengontrol aliran bahan sistem pada putaran menengah dan tinggi. Oke, seperti ini dia. Setelah itu kita pasang pelampung karburator. Ini dia pelampung karburator. Jadi bahasa teknis dari pelampung karburator ini adalah floater yang memiliki fungsi untuk mengatur bahan bakar yang ada pada mangkok agar tidak melebihi takaran. Oke, ini dia fungsi dari pelampung. Setelah itu kita pasang jarum pelampung. Ini jarum pelampung atau jarum katup pelampung. Bahasa teknisnya needle valve. Needle valve. Needle valve ini memiliki fungsi sebagai penutup saluran suplai bahan bakar dari tangki apabila bahan bakar yang ada di dalam mangkok pelampung sudah penuh. Nah, ini dia fungsi dari needle valve tadi. Secara awam kita sedikit sulit ya menyebutkan needle valve itu. Orang-orang kita di lapangan biasa menyebut ini jarum pelampung. Oke, kita pasang jarum pelampung pada pelampungnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam lubang saluran minyak. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke dalam lubang saluran minyak. Baik, kita pasang pen pelampungnya. Namun ingat, saat pemasangan pen pelampung pastikan dari yang tidak ada geriginya ya. Dari yang tidak bergerigi masuk ke dalam. Oke, kita masukkan. Lalu kita tutup mangkok karburatornya. Nah, ini dia mangkok karburator. Mangkok karburator ini memiliki bahasa teknis apa ya? Saya sedikit lupa. A few moments later. Float chamber. Ya, sulit ya dihafal namanya itu float chamber karena untuk sehari-hari tidak pernah menyebutkan dengan kata-kata seperti itu. Jadi bahasa teknis dari mangkok pelampung ini, mangkok karburator ini adalah float chamber.
Komponen ini berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar sebelum dicampur dengan udara untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Oke, itu fungsi dari mangkok karburator. Baik, kita pasang mangkok karburatornya. Nah, ini dia. Kita pasang mangkok karburatornya. Pasang ketiga baut pengikat. Saat menonton video ini saya mohon maaf ya, saya mengambil video ini tepat di depan bengkel, dimana bengkel ini tepatlah di pinggir jalan lintas, jadi suara kendaraan berlalu lalang itu sangat banyak ya. Setelah ketiga baut terpasang dengan baik, saatnya kita memasang piston gas. Ini piston gas. Oke, kita pasang piston gasnya. Pastikan karet vakum ini tidak kaku. Pastikan juga karet vakum ini tidak bocor ataupun sobek. Karena kaku ataupun bocor sangat mempengaruhi untuk tenaga ataupun RPM mesin. Oke, kita pasang pada posisinya. Setelah vakum terpasang dengan baik, kita masukkan per. Ini per piston gas. Per ini sangat mempengaruhi RPM. Biasanya saya memotong kurang lebih 5 ulir lah per ini, agar lebih ringan sedikit. Jadi RPM mesin tadi lebih ringan lah, lebih gampang naik. Oke, ini dia bekas potongannya. Bekas potongan ini kita letakkan di posisi paling atas seperti ini. Lalu kita pasang penutup vakum. Ini dia plat penutup vakum. Setelah plat penutup vakum terpasang, kita pasang kedua baut pengikatnya. Satu, ini baut yang pertama, dan ini baut yang kedua. Pastikan baut terpasang dengan baik. Oke. Nah, karburator ini sudah kita jadikan satu kembali. Jadi fungsi dari sebuah karburator ini ada dua ya. Fungsi yang pertama itu untuk mengatur RPM mesin, dan fungsi yang kedua mencampur udara dan bahan bakar sesuai dengan perbandingan. Oke, kurang lebih seperti itulah fungsi dari sebuah karburator ini. Karburator sudah dirakit kembali. Saya mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.